Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafsan Haris Mirat, NIM 222442006 dari kelas 3 ayah 1. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil pengerjaan saya terhadap pelatihan 3 pada praktik otomasi industri 2 dengan dosen Mas Hendi Rudiansyah dan PLP Mas Andri Wiono yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 23 Agustus 2024. Baik, di sini terdapat beberapa panel, 3 panel. Yang pertama simulation panel, simulation debug, dan HMI display. Jadi simulation panel di sini mengilustrasikan seolah-olah mensimulasikan solenoid dan juga conveyor secara online ataupun secara langsung lewat PC tanpa harus connect ke hardware. Kemudian untuk HMI display di sini dikhususkan untuk langsung diupload ke model HMI itu sendiri apabila segala macam kendalinya sudah langsung dilakukan pada hardware. Baik, untuk ini pada CX programmernya, di sini ada in sequence, interlock sequence, dilanjut dengan output sequence. Untuk kebutuhan simulasi, saya pisahkan juga auto dan manual selektornya, kemudian interlock terhadap lampu emergency juga. Baik, di sini juga ya sesuai dengan kategori pada modul latihan PLC. Langsung saja kita mulai simulasinya. Nah, simulasinya seperti demikian. Diri simulation panel, simulation debug, HMI panel, dan juga ya tentang panel ini sendiri. Pertama, simulation panel. Sesuai dengan keterangan plan, kondisi awal plan, silinder A dan silinder B berada di posisi minimum conveyor off dan BK1 mendeteksi ada benda. Yang kedua, terdapat 2 buah sensor, BK1 dan BK2 pada ujung conveyor. Kemudian terdapat 2 tombol start, yaitu start 1 dan start 2 untuk memulai proses. Terus rincian-rincian lainnya mengenai hardware. Kemudian yang pertama, kondisi awal plan terpenuhi, maka lampu standby menyala. Pada awal plan di sini silinder A, silinder B berada posisi minimum dan BK1 mendeteksi adanya benda kerja. Baik, kita lanjut saja. Di sini kondisi emergency sedang menyala, yang menandakan bahwa ya pada hardware sendiri tombol emergency itu umpamanya itu selalu normally close, dan ya maka harus dinyalakan tersendiri, dinonaktifkan melalui tombol emergency, seolah-olah merilis, kalau di hardware-nya itu merilis tombol emergency, kemudian diharuskan menekan tombol reset terlebih dahulu. Jadi di sini lampu emergensinya akan mati yang setelah menekan tombol reset. Emergency mati. Nah, di sini ini mati. Baik, untuk yang kedua tadi kondisi pertama ya, kondisi awal plan terpenuhi. Awal terpenuhi yaitu dimulai dari silinder A dan silinder B yang pada posisi minimum. Nah, pada simulasi debug yaitu simulasi panel. Nah, di sini juga udah jelas ada indikator berupa lampu B0, B1, A0, A1, BK1 dan BK2. Oke, lanjut ke simulation debug, itu untuk seolah-olah sebagai trigger untuk sensor-sensor terkait, baik itu limit switch maupun sensor barang. Yang pertama yaitu A0 dan B0. 0 B0 untuk solenoid, kemudian BK1 pada barang. Nah, ya di sini lampu standby menyala. Dan yep, lanjut untuk yang kedua.
Nah, proses bisa mulai jika kondisi awal terpenuhi dan menekan dua tombol start. Dua tombol start di sini sebenarnya berbentuk hardware, jadi dapat dilakukan menekan dua tombol sekaligus. Namun pada HMI kemungkinan besar beberapa HMI, saya kurang tahu juga HMI terbaru mendukung dual touch atau tidak. Jadi di sini saya beri keterangan juga. PB1 sebagai 2 tombol sesuai dengan instruksi latihan, kemudian PB2 diatur sebagai alternate agar dapat mensimulasikan seolah menekan dua tombol bersamaan. Nah, tombol 2 dan alternate seolah-olah menekan dan menghold, dan ya kemudian dilanjut dengan PB1. Nah, PB1 di sini ya seperti biasa tidak akan menyala apabila kita belum mengatur mesin mode-nya. Mesin mode-nya di sini ada manual dan auto. Sesuai dengan instruksi tambahan dari Mas Hendy. Dan ya di sini yang mungkin yang pertama kali kita ilustrasikan yaitu auto terlebih dahulu. Jadi kita menekan tombol auto untuk sebagai selektor auto. Baik, selektor auto di sini telah menyala indikator. Di sini juga alternate dari PB2 kita nyalakan terlebih dahulu, kemudian PB1 agar dapat mensimulasikan dua tombol yang ditekan secara bersamaan. Baik, kita akan menekan PB1. Nah, di sini solenoid pertama yang awalnya A0 sekarang menjadi titik A1 di ujungnya. A1 di ujung. Nah, kemudian yap. Oh ya, maaf, di sini lampu kuning dan hijau tidak akan nyala secara aktif bersamaan. Jadi pertama untuk yang steady state, standby, kuning dan hijau. Terus silinder A, nah bergerak posisi minimum ke maksimum A0 ke A1, mendorong benda kerja secara vertikal stok hingga keluar 0 ke A1. Nah, kemudian fungsinya simulation debug yang saya buat yaitu untuk meng-trigger sensor ini sendiri. Dan ya, karena A0 udah dilewatin, jadi A0 kita matikan, kemudian A1 nyalakan. Di sini lampuran telah menyala alias telah ada perubahan pada pergerakan solenoid. A1. Nah, setelah A1 di-trigger limit switch A1 pada simulation debug, di sini B0 yang awalnya B0 di sini bergerak menjadi B1. Dan yep, posisi minimum ke maksimum. Kemudian setelah mencapai posisi A maksimum, silinder B bergerak pada posisi minimum ke posisi maksimum untuk mendorong benda ke konveyor. Nah, jadi di sini benda yang awalnya di sini ke posisi B0 tergerak, tergeser atau terdorong oleh solenoid B menuju ke konveyor. Baik, untuk ilustrasi untuk langkah berikutnya, silinder B mencapai posisi maksimum, kemudian silinder A kembali ke posisi semula dan 2 detik kemudian konveyor on. Dan pada saat konveyor on, posisi silinder B akan kembali ke posisi semula. Nah, di sini jadi diingat-ingat bahwa setelah limit switch alias solenoid B men-trigger B1, maka A1 akan kembali ke A0, kemudian countdown untuk konveyor nyala. Konveyor nyala otomatis juga B1 menjadi B0. Di sini pada CX programmer juga udah diatur. Nah, di sini ada timer sebesar 20 PCD atau tadi yang 2 detik. Ini B1 karena udah B1 di sini kita mematikan limit switch B0 kemudian menyalakan B1. Nah, sekuensinya belum nyala karena di sini tadi triggernya belum kita ubah yang darinya A1 menjadi A0. Kita matikan terlebih dahulu kemudian kita nyalakan. Menghitung mundur. Nah, menghitung mundur di sini tadi konveyornya nyala dan B1 kembali ke B0. Mengilustrasikan tadi B0 A0. Dan ya, B0 A0 di sini karena B0-nya sendiri mundur secara bersamaan. Nah, jadi kita perlu mengubahnya lagi ke limit switch. B1 ke B0. Yap. Kondisi terakhir adalah konveyor nyala dan solenoid B ke posisi semula.
Terus conveyor akan terus on sampai benda melewati BK2. Benda sudah tidak terdeteksi oleh BK2. Nah, jadi BK2 di sini BK2. Nah, BK2 kita nyalakan. Alias men-trigger bahwa benda telah melewati BK2. Untuk HMI panel akan mengikuti juga. Di sini ada mesin start, sensor start, dan conveyor startnya berubah menjadi run. Baik, untuk BK2 nyalakan. Dan ya, run di sini telah mati, kemudian kembali ke standby karena kondisional A0, B0, dan BK1 terpenuhi alias menjadi istilahnya true. Yap, sesuai dengan yang di sini tadi, proses bisa diulang jika syarat nomor 2. Syarat nomor 2 yaitu menekan tombol 2 start. Bisa berulang lagi dengan menyesuaikan tekan tombol BB1 agar kembali menjalani A1 di A1. Nah, B1 ini BK2 kita matikan karena tidak ada itu. Kemudian A0, B0, nah B0 menyala sampai BK1 mati lagi ke standby. Dan dengan HMI panel juga. Dan yap, kembali ke posisi standby. Nah, di sini juga oke. Mungkin itu yang terkait mesin mode yang auto. Oke, di sini pada kondisi awal mesin ketika dinyalakan emergency, kita akan mengilustrasikan bagaimana cara kerja dari manual sendiri. Pada manual diatur pada setiap satu kali siklus, semisal A1 maju, kemudian sebenarnya B1 maju juga, nah itu akan selalu memencet tombol. Dan manual sendiri difungsikan untuk supaya bisa melakukan troubleshooting dan ya, melihat bagaimana efek suatu step pada siklus. Baik di sini kondisi awal, semisal A1 dan B1. Yang bisa juga. Nah, yang bikin kita matikan, alias kita pencet, misalnya pada hardware, kemudian lanjut ke reset, untuk mematikan sequence, dan mengembalikan ini semua, kita bisa menekan return, fungsi dari tombol return sendiri. Di sini juga, semisalnya kita belum menekan tombol return dan langsung PB1 ditekan, tidak akan berefek, karena harus men-trigger dari limit switch dari B0, A0, dan BK1. Oke, lanjut aja ke return. Nah, return di sini udah kembali ke B0, A0, dan kemudian mewajibkan yang pertama sesuai dengan langkah auto tadi, yaitu A0, B0, dan BK1. Nah, kondisi standby menyala. Kondisi standby menyala, kemudian mesin mode pada mode manual, kita langsung pencet lagi B1. Lalu menekan dua tombol untuk start. Di sini A0 jadi A1. PB2 bisa kita rilis karena sesuai yang tadi. A0 A1. Kemudian limit switch-nya kita ubah menjadi A1. Nah, di sini yang awalnya auto B0 langsung ke B1, jadi harus menekan dulu push button-nya untuk lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini B0 menjadi B1. Nah, seperti biasa, karena debug untuk simulasi tidak ada yang terkait dengan hardware, semuanya dilakukan di PC. Semuanya bisa disimulasikan kondisional. Di sini B0 ke B1 kita matikan dulu, terus ke B1 di sini tidak langsung mengembalikan A0, melainkan kita harus menekan lagi push button. Nah, di sini A0 kembali ke A0, A1 kembali ke A0, kembalikan lagi ya, ke A0. Lanjut dengan counting sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya kita menekan PB1 untuk menyalakan conveyor dan mengembalikan solenoid B dan solenoid B ke B1. Ini juga BK2 sebagai pendeteksi barang, jika kita pencet maka langsung mati karena ini udah
karena ini diatur secara otomatis agar ya jika ada suatu barang yang kita uji coba langsung berhenti. Manual di sini sebagai menyalakan suatu konveyor. Untuk mematikan konveyor sendiri, kita atur ke otomatis agar langsung mati konveyornya jika terdeteksi barang di pihak 2. Baik, lanjut untuk di HMI panel sendiri, ya ini memang dikhususkan untuk yang langsung ke hardware. Jadi saya buat sendiri untuk konveyor statusnya gimana. Di sini sisi kanan adalah monitoring sensor, kemudian sisi kiri machine mode, return, reset, dan BB1 BB2. Tombol emergency sendiri sesuai dengan instruksi Mas Hendy, yaitu agar dibuat di hardware saja. Jadi tidak dibuat ke HMI karena ya kondisi emergency pasti refleksnya langsung ke button hardware, tidak mentap layar HMI. Baik, untuk itu saja mungkin rilis atau emergency juga ada. Dan baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.